Oke, kita mulai. Dokter Damai, berapapun pesertanya, yang penting niatnya kan yang belajar itu adalah kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar bersama. Sebenarnya kita adalah memurajaah ilmu ya. Ilmu itu sudah pernah kita dengar, sering kita baca, tapi kita harus sering mengulang-ulangnya agar setiap momen belajar itu kita bisa mendapatkan hikmahnya. Hari ini kita kedatangan tamu ya, salah satu sahabat saya ya, sahabat saya namanya Dokter Damayanti. Beliau ada Bunda Baida, sudah suaranya kedengaran? Dokter Damai kedengaran suara saya? Kedengaran Dokter Fatkauli. Kedengaran Dengar. Bunda Baida? Oke, mungkin coba dicek dulu jaringannya Bunda, karena kami di sini juga sedang hujan. Eh, Jadi saya lanjutkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk berkumpul bersama. Salam dan salam kita panjatkan ke junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Berkat alaihi perjuangan wasallam. beliau kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Dokter Damai untuk memaparkan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membacakan doa terlebih dahulu. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan Dokter Damai cantik dan solihah. Ya Allah, terima kasih Dokter CH. Ya ampun, sahabatku. Udah berapa tahun ya kita nggak ketemu kayak gini. Ya ya, terakhir 2017 waktu tes PPDS Saraf. Habis nggak pernah ketemu lagi ya. Ya Allah, Tahun yang cuma, lalu, Masya Allah. cuma dengar suaranya aja ya. Insya Allah. Saya Oke. share screen aja dulu ya. Oke, bentar saya jadikan Dokter Damai sebagai ini dulu, co-host. Host ya. Oke. Oke, silakan. Oke. Kita bicara santai ya ini berarti ya. Ya, Dokter Kauli, ya Dokter CH. Tinggal Bunda Siti ya. ya, Bunda Siti. Karena Oke. jaringannya. Iya ya, tadi Bunda Baida udah ini ya. Mungkin karena jaringan juga di sini juga lagi hujan. Kebetulan tadi kan eh, Dokter Cauli, kita panggil Fat Kauli aja ya, Ya, sahabatku. boleh, boleh. Ya, tentang menjaga fitrah telinga. Kebetulan tanggal 3 Maret ini merupakan hari pendengaran sedunia. Jadi sesuai kali ya, sesuai temanya, pas pas banget waktunya. Jadi setiap tahun WHO itu mencanangkan sebagai hari pendengaran sedunia pada tanggal 3 Maret 2023 ini, yang diusung temanya adalah Ear and Hearing Care for All. Jadi kesehatan telinga dan kesehatan pendengaran untuk kita semua. Ya, ini yang penting. Jadi ini yang mau diangkat dari WHO ke seluruh dunia, bahwa telinga merupakan salah satu indera pendengaran yang indera pendengar kita yang sangat paling penting ya. Salah satunya seperti itu. Jadi ternyata fungsi telinga tidak hanya mendengar, mendengar tentunya yang kita harapkan, yang Allah anugerahkan. Kenapa diciptakan kedua telinga? Tentunya dibandingkan satu mulut, mungkin diharapkan kita lebih banyak mendengar daripada berbicara ya. Seperti itu ya, Dokter Fatkoli. Ya, betul, betul. Ya, kemudian eh, mendengar merupakan tempat salah satunya kita untuk bersosialisasi ya. Kita jadi bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Mendengar dengan baik dan benar juga membuat kita bersosialisasi jadi lebih gampang, lebih mudah. Ternyata fungsi telinga tidak hanya mendengar saja,
Di sana juga ada sebagai tempat keseimbangan. Nah, itu dia. Jadi telinga juga berfungsi sebagai salah satunya proses keseimbangan tubuh kita. Jadi bukan hanya di otak, tapi telinga juga memiliki manfaat untuk pusat keseimbangan. Nah, nanti ada peran-perannya, nanti kita jelaskan sekilas anatominya ya. Nah, ini dia sekilas anatomi telinga, mungkin bisa memberikan gambaran kita sekilas ya. Sebenarnya telinga itu seperti apa sih? Jadi telinga kita tuh terbagi dalam 3 frame ya. Ada telinga luar, di mana telinga luar kita ini dari apa ini kuping ya, dari pinaknya ini, kemudian sampai liang telinga dan gendang telinga. Inilah namanya telinga luar. Jadi di sepertiga di liang telinga ini penghasil kotoran telinga yang biasanya eh, kita suka, kotoran telinganya penuh nih. Nah, ini dia penghasil kotorannya. Jadi dinamakan serumen. Itu penghasilnya adalah kelenjar serumen ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini tidak ada lagi penghasil kotoran, 2/3 liang telinganya. Nanti berhubungan juga dengan kenapa sering ditemukan kotoran sampai ke belakang. Ternyata sering korek-korek telinga, itu dia. Selanjutnya telinga tengah. Di telinga tengah, di belakang si gendang telinga. Ini ada gendang telinga, di eardrum. Eardrum ini gendang telinga. Kemudian di belakangnya ini adalah telinga tengah. Ada saluran ini, saluran nama eustachian tube. Maaf. Eustachian tube ini berhubungan dengan hidung dan tenggorok. Jadi yang paling kita rasakan nih, mungkin bunda-bunda sering merasakan kalau kita flu, telinganya nggak enak, ya, atau nyeri tenggorok, kok telinganya nggak enak ya, nggak nyaman. Kenapa? Karena ada saluran yang menghubungkan hidung dengan tenggorok dengan telinga tengah, yaitu namanya eustachian tube. Dan paling terasa waktu pas kita terbang atau naik ke ketinggian, telinga kita kayak vakum, kayak kedap, ya. Itulah yang ketutup namanya si eustachian tube ini, saluran tuba namanya. Jadi kalau ada alergi, ada infeksi, jadi saluran tubanya tertutup, ya kita merasa seperti kayak sumbat, kayak kedap, kayak peka, ya seperti itu. Itu telinga tengah. Selanjutnya ke telinga dalam. Telinga dalam ini yang nampak seperti siput, inner ear, telinga dalam. Di sini ada koklea dan ada semicircular canalis. Di sini adalah kalau kita sering dengar yang bahasa awamnya adalah rumah siput. Rumah siput inilah fungsinya sebagai pusat keseimbangan. Yang tadi perannya salah satu fungsi dari telinga mendengar dan keseimbangan. Jadi rumah siput inilah yang berfungsi sebagai tempat pusat keseimbangan. Bagaimana sih kita bisa mendengar? Kita mendengar saat suara datang ditangkap oleh daun telinga, ya kan? Ditangkap pertama nih daun telinga, kemudian dialirkan gelombang bunyinya melalui liang telinga, ketemu gendang telinga, tung, diperbesar si gendang telinga, masuk ke ruang telinga tengah. Di belakang telinga tengah tadi ada tulang-tulang pendengaran. Makanya kemudian gelombangnya diubah menjadi getaran, disampaikan tulang-tulang pendengaran sampai akhirnya ke rumah siput, dan sampai di akhir nanti di rumah siput ada saraf nih, ada impuls saraf, ada sarafnya yang akan menyampaikan ke otak, dan akhirnya kita mendengar suara pintu, suara angin, seperti itu. Jadi saraf nanti akan sampai ke otak, akan menyampaikan bahwa ada suara ketukan, seperti itu, ya. Dan bagaimana sih menjaga fitrah telinga dengan menjaga kesehatan telinga? Kalau dari saya, sesuai ketahui cara menjaga kesehatan telinga yang tepat, artinya kita akan menjaga fitrah kita. Karena Allah telah menganugerahkan telinga yang sehat, yang baik, tentunya kita harus menjaga supaya tetap sehat dan baik. Pertama, berhenti kebiasaan mengorek telinga.
Nah, ini yang paling penting. Berhenti mengorek telinga akan menyebabkan masalah pada liang telinga. Saat kita membersihkan telinga, kita akan seperti kotoran telinga ya. Tadi seperti saya sebutkan waktu di anatomi, sepertiga liang telinga itu penghasil kotoran. Dok, kayak mana dok kalau nggak dibersihkan? Ya nggak apa-apa. Jadi secara fisiologi, secara fitrahnya, Allah telah mendesain bahwa eh, kotoran telinga akan keluar sendiri. Saat kapan? Saat kita berbicara. Jadi gerakan rahang kita saat kita mengunyah, ya itu membuat si kotoran telinga akan migrasi keluar seperti itu. Nah, tapi ada beberapa kotoran telinga yang menumpuk dan akhirnya itu perlu dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Tidak bisa membersihkan sendiri karena secara tidak sadar kita akan mendorong kotoran lebih dalam dan akhirnya menutup jalan si liang telinga tadi sehingga suara yang masuk akan terganggu dan lama-lama juga kita akan menyebabkan kok perasaan nggak nyaman, nyeri ya karena ada seperti kedap ya karena tadi tumpukan dari kotoran yang kita secara tidak sengaja kita dorong makin ke dalam seperti itu. Kedua, bagaimana menjauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Suara bising itu tentunya akan menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi bagaimana menjaga telinga kita selama pandemi, peningkatan penggunaan Zoom ya seperti kita sekarang dengan penggunaan headset ya, tentunya semakin meningkat. Jadi kita harus bijak juga menggunakan headset karena suara bising yang seperti apa yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Nanti gangguan pendengaran yang terjadi akan menyebabkan tuli. Tulinya seperti apa? Tulinya bersifat permanen kalau karena bising. Artinya bersifat permanen, tidak bisa sembuh seperti itu. Jadi lebih baik kita menjaga fitrah kita, menjaga si telinga supaya tetap baik. Artinya apa? Kita menggunakan headset secara bijak. Menggunakan dengan volume, jadi rumusnya 60/60. Nah, 60/60 itu artinya kita menggunakan dengan volume 60 persen. Artinya dengan volume 100%, kita hanya menggunakan volumenya 60 yang boleh ditoleransi oleh telinga kita. Ya. Kemudian 60-nya lagi apa? 60/60 hanya boleh selama 1 jam, 60 menit. Artinya setelah 1 jam kita harus mengistirahatkan telinga kita dari bunyi suara yang tadi kita paparkan seperti penggunaan headset. Setelah itu harus diistirahatkan dulu biar telinga tidak terpapar bising terlalu lama. Itu dia. Gimana nih kalau kita bekerja di lingkungan yang bising? Atau saya bekerja di pabrik nih, jadi apa yang harus kita lakukan? Standarnya dari tempat-tempat yang bising, kita harus menggunakan earplug atau earmuff yang nutup telinga, jadi mengurangi tingkat kebisingan seperti itu. Dan paparannya tidak boleh dari paparan yang paling maksimal 80 desibel. Nanti ada ukuran tertentu, biasanya di perusahaan-perusahaan atau industri mereka mempunyai standar dalam waktu beberapa jam, 24 jam tidak boleh terpapar lebih dari 80 desibel seperti itu ya. Selanjutnya bagaimana hindari penggunaan air candle? Ini dia. Biasa kan sering nih bunda-bunda mungkin ada, saya juga dulu belum mengerti ya waktu masih pertama Wah, kali sekolah. Iya, sekolah saya nggak mengerti nih, saya mau membersihkan telinga nih, saya mau pakai air candle lah, kan keren tuh. Ternyata penggunaan air candle ini berbahaya, tidak sesuai dengan karena efeknya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Niatnya kan ingin mengangkat kotoran dari telinga. Ternyata efeknya itu kan ada lilinnya. Lilinnya itu bisa netes, bisa menyebabkan terbakar. Bisa bayangkan telinga yang begitu kecil kalau terbakar tentunya akan menyebabkan infeksi, menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi karena efeknya lebih besar, lebih baik
hindari penggunaan air candle. Karena tadi seperti kita uh, ulas dari pertama bahwa secara fisiologis kotoran akan migrasi sendiri. Waktu kita berbicara, kita mengunyah, ya, dia akan migrasi sendirinya. Kemudian selanjutnya menjaga telinga agar tetap kering. Kenapa? Jadi telinga yang basah, telinga yang lembab itu tempat tumbuhnya bakteri paling gampang. Jadi kebetulan kita daerah di Indonesia merupakan daerah tropis ya. Jadi banyak infeksi-infeksi telinga yang disebabkan oleh jamur. Nah, jamurnya memang jamur kalau pernah ngelihat apa itu roti berjamur pernah ya ibu bunda pasti lihat roti berjamur, ada hifah-hifahnya tuh ada yang hitam-hitamnya ya. Jadi jamurnya ada dua, ada yang versi putih, ada versi hitam. Itu tumbuh di telinga. Bisa bayangkan akhirnya akan menyebabkan infeksi, nyeri sekali. Pasiennya akan datang dengan keluhan nyeri sekali. Karena apa? Karena sering basah. Biasanya juga sering pada penderita sama berenang ya, karena telinganya basah. Jadi bagaimana dok? Setelah berenang, kita keringkan dengan handuk, kita merengkan ya supaya mengalir cairannya keluar. Setelah itu kita lap seperti itu. Ya. Selanjutnya melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Pemeriksaan telinga secara rutin tentunya dilakukan dalam beberapa bulan jika misalnya kotoran telinganya model ada yang tipe berbagai macam, ada kotoran telinga ada yang agak lembek, ada yang model keras, kering ya, jadi gampang menumpuk. Kalau seperti itu disarankan 4-6 bulan sekali kontrol ke dokter THT supaya dilakukan tindakan untuk pembersihan telinga seperti itu. Ya, untuk evaluasi gangguan pendengaran bisa kita lakukan dalam waktu kurun 3 tahun untuk evaluasi gangguan pendengaran. Apalagi pemeriksaan secara rutin pada teman-teman yang mungkin atau Salam. keluarganya yang bekerja di apa? Keluarganya yang bekerja di lingkungan bising ya, misalnya di pabrik ya. Jadi mungkin ada perlu evaluasi untuk pendengaran seperti itu. Sekian Dokter Shauli. Semoga mungkin nanti lebih enaknya sambil Diskusi ya. ya. Oke, terima kasih Dokter Damai atas pemaparan materinya. Eh, ini baru sekilas ya, nanti kita perkaya dengan tanya jawab. Sebelumnya izinkan Holly juga share screen tentang fitrah telinga dari segi fitrah keimanan. Mungkin bisa Baik. di itu tuh dulu, Dokter Damai ininya slide-nya. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Sebentar, ini slide dari saya. Kelihatan teman-teman, para bunda semuanya? Kelihatan ya? Kelihatan Dokter Damai? Kelihatan belum di slideshow aja tuh? Oke, oke, kelihatan ya? Nampak. Oke. Oke, siap. Cantik sekali. Ini menjaga fitrah telinga. Pauli coba memaparkan dari fitrah keimanan ya. Kenapa Pauli tertarik mengajak sahabat saya Dokter Damai tentang telinga? Karena zaman sekarang itu mendengar itu susah ya gitu. Kita itu lebih suka ingin didengarkan gitu. Padahal yang paling banyak manfaatnya itu adalah mendengarkan, bukan didengarkan gitu ya. Karena kalau didengarkan itu kalau nggak didengarkan sedih gitu, langsung baper. Jadi kita harus melatih telinga kita untuk mudah mendengarkan orang-orang terdekat, suami, gitu, anak-anak juga ya. Jadi fungsi telinga seperti disampaikan oleh Dr. Damai tadi adalah mendengar dan untuk keseimbangan. Kemudian saya inginkan ya, kalau dari surah Al-Isra ya, ayat ke-17, ayat 36 dikatakan sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa pendengaran? Karena memang
telinga itu adalah bagian tubuh yang pertama difungsikan oleh Allah dan juga bagian yang terakhir difungsikan oleh Allah juga gitu. Jadi saya dengan Dokter Dama itu kami sama-sama dokter gitu ya. Jadi sering melihat uh, pasien gitu ya. Mungkin detik-detik pasien itu dipanggil sama oleh Allah gitu ya. Kita sering mendampingi keluarga untuk mentalkinkan gitu ya pasien untuk siap-siap dipanggil oleh sang sang Khalik ya, sang pencipta. Jadi di Al-Quran juga dikatakan kata pendengaran ini disebutkan 185 kali lebih banyak dibandingkan dengan kata yang berkaitan dengan penglihatan. Karena memang pendengaran ini adalah sangat di apa ya, sangat diutamakan oleh Allah untuk kita jaga fitrahnya, kita maksimalkan fungsinya gitu. Kemudian di surah Al-Qasas ayat 71 dan 72 dikatakan di sana hikmahnya Allah menghubungkan siang hari dengan mata dan malam hari dengan telinga. Karena kenapa telinga? Karena di malam hari itu suasananya sunyi ya. Jadi kita itu lebih maksimal menggunakan telinga kita untuk mendengar gitu ya. Mendengar dalam tanda kutip ya. Mendengar yang hikmahnya lebih luas. Jadi telinga itu identiknya dengan hati. Ini saya kutip dari ilmunya Ustadz Naat ya. Telinga itu merupakan alat utama untuk mendapatkan petunjuk. Petunjuk dari siapa? Yaitu dari Allah ya, sang pencipta kita. Jadi dikatakan sami'na wa ata'na, aku mendengar dan aku taat. Mendengarkan jalan ketaatan, ketaatan itu letaknya di hati. Kita perlu mengasah kepekaan dengan mendengarkan dan bermunajat kepada Allah dalam heningnya malam. Jadi memang zaman sekarang taat itu sangat susah ya, apalagi kita para bunda yang mungkin dikatakan sangat eksis ya zaman sekarang, lebih banyak di ranah publik sehingga untuk taat ini sangat susah. Taat, baik itu taat kepada Allah, taat kepada pasangan itu sangat susah. Saya juga sangat merasakan itu. Jadi saya sedang melatih diri saya bagaimana saya itu mudah mendengarkan, baik itu mendengarkan suami, mendengarkan anak, mendengarkan pasien, sehingga saya mudah taat menjalankan peran saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan yang paling utama adalah sebagai hamba Allah gitu ya. Jadi salah satu letak ketaatan kita itu hati gitu. Salah satunya itu dengan melatih diri kita bagaimana sering bermunajat kepada Allah gitu ya pada heningnya malam. Karena salah satu ibadah yang diutamakan oleh Allah itu selain sholat fardu yaitu sholat malam, itu sholat tahajud. Nah, itu saja dari saya. Nanti kita akan lakukan tanya jawab ya. Kita di sini lebih ke diskusi dan sharing ya. Karena semuanya guru, semuanya murid. Oke, terima kasih. Saya stop share dulu. Oke, silahkan. Gak banyak materinya ya, kita banyak diskusi. Ini sebenarnya refleksi untuk diri sendiri gitu ya, karena memang luar biasa kalau masalah ketaatan, eh, apa ya, taat itu memang sangat susah gitu ya. Memang para wanita itu sangat mudah masuk surga gitu ya. Beribadah ada beberapa 3 poin, 4 poin, tapi yang paling susah itu menurut saya itu adalah taat. Itu ketika kita mudah taat kepada pasangan itu salah satu surga kita gitu. Baik para bunda, itu saja dari saya materinya. Silahkan kita sharing, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau berbagi pengalaman, berbagi perasaan, silahkan gitu ya. Saya persilahkan para bunda, silahkan, ada yang mau ditanyakan. Baik, sambil menunggu, silahkan raise hand, boleh, di kolom chat juga boleh gitu ya. Dokter Damai, oh ada Bunda Ninit, silahkan Bunda Ninit, raise hand, silahkan dibuka ininya, mikrofonnya, silahkan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ini mohon maaf ya, saya izin tutup layar ya. Oke, Kondisi tidak siap. memungkinkan. Siap, Ya. siap, siap. Dokter, ini ya, ada beberapa kasus terkait pendengaran berkurang dikarenakan kayak semacam bindeng gitu, Dok. Jadi kalau pagi atau mungkin kondisi kelelahan atau kondisi
itu telinga itu semacam kayak kalau orang Jawa itu namanya bindeng. Paham nggak ya? Bindeng. Jadi kayak eh, tangkapan suara ke dalam telinga itu jadi berkurang karena kayak ada bukan gaung ya, tapi semacam eh, kalau Dengung. dengung ya, kayak dengung gitu, kayak dengung. Kalau mungkin bahasanya bukan lebih ke arah dengung ya, tapi semacam kayak kalau orang kelelahan dalam apa ya, mengerjakan sesuatu terus kemudian ada efek eh, pendengaran itu tidak maksimal didengar gitu. Itu bisa dari apakah itu bisa dari alergi atau memang apa namanya eh, kayak alergi dingin atau alergi kondisi kelelahan yang berlebihan seperti itu dok. Ketika dicek ke dokter pun semacam nggak ada masalah dalam misalnya telinga nggak ada masalah gitu. Tapi itu sering gitu dok. Solusinya kok alergi apakah hanya menghilangkan alergennya aja atau gimana ya dok? Kalau misalnya memang benar alergi gitu. Demikian dok. Oke, silakan Dokter Damai. Terima kasih Bunda Nini atas pertanyaannya. Silakan. Bunda Nini tadi ya. Ya, Ya, Bunda Nini. yang saya tangkap jadi Bunda Ninit mungkin ada alergi. Tadi kan katanya ada alergi. Apakah ada alergi hubungannya dengan Dengung. bunyi apa tadi? Dengung ya. Jadi alergi yang muncul itu sebenarnya seperti ini. Kalau di bagian THT ya, alergi itu ada namanya di daerah hidung, biasanya sering seperti itu ya. Jadi suaranya jadi bindeng nih, bangun pagi-pagi udah bindeng. Yang paling muncul apa? Pertama alerginya tuh sumbat hidung. Jadi harus ada dulu nih sumbat hidung, kemudian hidungnya sumbat atau mampet ya, biasanya seperti itu. Kedua, meler itu bening tapi jadi cairan yang keluar tuh bening. Ketiga, bersinnya tuh sampai lebih dari 3 kali ya. Yang keempat, gatalnya itu bahkan tidak hanya di hidung tapi bahkan sampai mata sampai telinga seperti itu. Ada hubungan nggak dok nanti kalau misalnya alergi di hidung bindeng, telinganya nggak nyaman kayak berdengung juga tapi nggak berdengung, tapi telinganya nggak nyaman. Ada hubungannya. Tadi kita sekilas telah paparkan yang anatomi telinga ya tadi, anatomi telinga di bagian telinga tengah. Nah, di telinga tengah itu ada saluran tadi saya bilang eustachian tube. Jadi saluran tuba. Nah, saluran tuba itu berhubungan sama hidung sama tenggorok. Jadi kalau kita ada proses inflamasi, artinya proses radangnya bisa karena infeksi, bisa karena alergi, itu menyebabkan si saluran tuba tadi tertutup. Nah, si saluran tuba tadi itu menghubungkan si telinga tengah yang di belakang gendang telinga dengan hidung kita tadi. Kalau dia ketutup, di dalam telinga tengah itu tadi ada tulang-tulang pendengaran. Akibatnya kita merasa seperti kok kurang jelas ya, karena kan udah vakum nih. Jadi kita share anatominya tadi boleh nggak sih? Boleh, Biar dokter, silakan. lebih terbayang gitu loh. Bentar ya. Bunda ini nanti kalau mau apa sekaligus langsung komen juga boleh. Oke nih ya. Nah, ini dia nih. Nah, nampak ya saluran eustachian tube-nya berhubungan sama si tulang-tulang pendengaran. Jadi kalau ini ketutup, yang eustachian tube-nya mampet nih. Karena tadi lendir dari Alerginya. radang. Jadi dia ketutup, dia bengkak ya. Jadi telinganya pas udara masuk, di sini kan tadi disampaikan bunyi, maaf ya bukan udara, bunyi masuk dari ditangkap sama si kemudian dimasukkan ke liang, dibesarkan oleh si gendang telinga beberapa kali disalurkan dialirkan lagi bunyinya melalui getaran dari tulang-tulang pendengaran. Sekarang di sini vakum nih. Jadi pasti secara nggak langsung ya terganggu jadi pendengarannya.
Bagaimana solusinya? Ya, kita harus terapi alerginya seperti itu. Jadi alerginya yang harus kita terapi. Biasanya munculnya kapan? Kayak tadi kelelahan ya. Orang-orang alergi saat lelah, alerginya lebih gampang muncul. Kemudian, Alerginya. iya, saat stres ya, banyak kerjaan ya, bangun pagi, udara dingin makin terasa tuh. Ya, bangun paginya, aduh nggak nyaman nih, hidung bindeng, sumbat. Tapi kok udah siang hari udah enakan nih, udah kok agak enakan dikit ya, seperti itu. Gitu Bunda Ninit? Iya dok. Jadi kalau keluar lendir itu enggak, atau bersin-bersin juga tidak dok. Jadi Heeh, mungkin semacam membengkak gitu aja dok ya. mampet ya. Bukan, maksudnya secara pilek terus kemudian keluar lendir itu tidak Enggak, terjadi. ya. Jadi kemungkinan dari dari apa? Karena kalau tadi kan ada sinus gitu ya. Terus kemarin sempat solusinya itu hanya dengan cetirizine dok. Saya ini khawatirnya kok cetirizine terus agak apa ya, agak parno juga gitu. Eh, Iya. ada apa solusi lain dok? Terus Nah, terang alergi ini nggak melulu dinding ya dok, bisa ke gatal juga ya dok? iya, jadi Oh gitu. eh, reaksi alergi itu kan tadi kayak Bunda Didit bilang, saya nggak flu, saya nggak bersin-bersin, ya tinggal dipilih aja mau gatalnya yang muncul atau kadang sumbatnya yang muncul, jadi merasa bengkak, hidungnya nanti kok kadang nanti pasiennya suka datang tuh ngelihat gini, saya ngelihat di apa tuh di kaca, kok ada yang tumbuh ya dagingnya di dalam hidung, padahal itu adalah anak hidung yang membesar karena proses alergi. Jadi terapinya gimana? Apa saya harus minum obat alergi aja? Jadi pengobatan alergi itu pertama kali yang harus kita lakukan adalah hindari faktor alerginya, pencetus alergi. Itu dia pertama kali. Yang tahu eh, penyebab alerginya si pasien, ya nggak, Bunda Ninit? Jadi kita tahu tuh, kalau saya lagi gini dok, hidung saya sumbat. Kalau saya setelah makan ini dok, minum ini, hidung saya sumbat. Nah itu dia. Itu satu, ya. Obat-obatan hanya membantu, mengurangi, memutus si penyebab alergi namanya histamin. Kemudian kita dikasih minum cetirizine itu namanya antihistamin supaya histaminnya tidak keluar, jadi reaksi alerginya tidak muncul. Itu kalau saran saya, kalau Bunda Nini sering memang masalah di hidung, satu lagi pasiennya harus cuci hidung seperti itu. Pernah dengar cuci hidung? Belum. Ya, Iya. macam apa ya dok ya? Iya, semacam. Jadi cuci hidung ini prinsipnya sama dengan istinsya istiharah. Jadi sebenarnya ilmunya ini diambil dari ilmu kita, agama kita, ya kan? Istinsya istiharah itu membersihkan hidung, kita menghirup, membuangnya, ya kan? Seperti itu. Jadi istinsya istiharah yang, jadi prinsip cuci hidung ini lagi viral-viral waktu kemarin masa pandemi itu, pada cuci hidung semua, ya kan? Untuk Iya, iya, iya. membersihkan. Jadi sebenarnya Allah itu juga telah mendesain hidung kita sedemikian rupa, hidung juga punya peran untuk saat kita kuman apa debu-debu masuk, partikel-partikel apa ya, alergen. Jadi apa tuh namanya dibersihkan sama hidung kita. Memang ada tugasnya, ya. Tapi karena kita lagi orang alergi, karena besar mampet, dia sempit, jadi susah dicuci, susah si yang pembersihnya membersihkan. Jadi makanya juga kenapa ada wudhu, salah satunya mencuci hidung sehari 5 kali, yaitu dia fungsinya untuk membantu ya kan, untuk kebersihan hidung. Kemudian ternyata ilmu ini disadur sama teori di dunia ya, teori kedokteran. Jadi kena mencuci hidung, nanti kita biasanya menggunakan cairan yang paling murah tuh cairan ini nih, sebenarnya cairan infus NaCl ya. Kandungannya natrium garam ya. Diambil nanti cairan infusnya pakai spet, dimasukkan ke hidung, buka mulut, tahan napas, semprot seperti itu. Nanti kita mencuci, membersihkan. Seperti juga masuk ke kiri, mereng ke kanan, buka mulut, tahan napas, semprot
seperti itu. Jadi yang paling murah itu cairan infus NaCl namanya. Itu bisa kita beli, nggak terlalu mahal, tapi juga ada yang kemasan yang udah jadi untuk cuci hidung, banyak mereknya, berbagai macam, ada di apotik ada, seperti itu. Itu salah satunya, pasien-pasien alergi, namanya rinitis alergi di hidung, harus mencuci hidung, kemudian hubungannya dengan telinga, mungkin dibutuhkan nanti obat yang lain lagi untuk ke telinganya, supaya si saluran yang tadi saya bilang mampet terbuka, jadi telinganya agak lebih enakan. Seperti itu. Ya, Bunda Ninit. Iya, baik, dokter. Terima kasih banyak. Cuman agak parno juga ya, cuci hidung semprot sendiri gitu, dok. Iya. Atau ada medis? Oh gitu. Nggak apa-apa. Nggak kesedap ya, dok? Enggak. Makanya tadi saya bilang gini. Coba nih. Buka mulut, tahan napas, semprot. Itu bernapas lagi, jangan lupa. Ya. Dah. Ya kan? Pertama kali kalau takut, pelan-pelan ya. Semua kan butuh proses, nggak langsung bisa, nggak langsung. Saya juga takut pertama kali cuci hidung. Tapi demi kesehatan, saat musim COVID kemarin, saya mencoba pelan-pelan. Oh, alhamdulillah nyaman ya. Lendir-lendir, perasaan yang kalau kita kadang mungkin yang bangun pagi orang-orang alergi, terasa nih lendirnya di belakang hidung, susah dikeluarkan, tapi sampai ke tenggorok, rasanya enak dibersihkan seperti itu. Dan saya sih suka sarankan sehari 2 kali atau saat waktu pas sekalian cuci ambil wudhu boleh ya, seperti itu. Oke, Bunda Ninit. Baik, terima kasih banyak, dokter. Iya. Jadi Masya Allah ya Dokter Damai ya. Memang kembali lagi ya, Allah itu sudah memberikan cara gitu ya. Salah satu dengan sholat, sebelum sholat itu wudhu. Jadi ketika kita benar-benar menjaga wudhu sebelum wudhu itu harus baik dan benar gitu ya, insya Allah mungkin itu bisa mengurangi penyakit gitu ya. Karena memang kalau yang pernah saya baca juga, salah satu penyakit itu sebenarnya itu bentuk apa ya, bentuk kezaliman yang telah kita buat pada diri kita sendiri gitu ya. Mungkin kita harus mengintrospeksi diri kita gitu ya. Tadi memang kalau dari segi ilmu kedokteran, salah satu alergi itu adalah ada faktor alergennya. Tapi kalau misalnya kita bicara dari tauhid, itu biasanya ada salah satu emosi negatif kita yang kadang belum selesai kita bersihkan. Dan salah satu ibadah yang untuk menjaga kesehatan hidung, bukan hidung sih, mungkin tubuh, karena kata Dokter Damai tadi salah satu pintu masuk kuman-kuman itu tadi dari hidung ya Dokter Damai ya. Jadi introspeksi untuk kita semua, muhasabah diri, mungkin kita harus memperbaiki wudhu kita gitu ya. Memperbaiki wudhu secara baik dan benar, kemudian menjaganya gitu ya, menjaga wudhu biar kondisi kita selalu dalam kondisi suci. Ya, itu saja mungkin dari saya tambahannya. Ada lagi? Ada Bunda Baida, silakan Bunda bertanya, bisa silakan. Assalamualaikum dokter, terima kasih atas materinya hari ini. Saya mau tanya hampir setahun itu kalau tiap pagi itu bersin-bersin kayak pilek gitu. Ini beberapa bulan ini udah lumayan, kadang udah enggak gitu. Tapi itu sering bersin-bersin, kalau kena debu bersin-bersin. Kalau tiap pagi itu kayak hampir rutin gitu, itu kenapa ya dok ya? Jadi itu dok, mungkin itu dulu. Langsung ya. Iya. Silakan Dokter. Tadi kan udah sekalian apa tuh yang sekilas tadi saya ke Bunda Ninit ya. Jadi alergi itu ada yang dari di kulit yang biasanya pasiennya nampak nih muncul merah-merah ya. Ada alergi di hidung yang muncul tadi seperti tadi gejala-gejala tadi yang langsung Bunda Baida semua dapat ya. Bersin-bersin, flu ya kan. Kemudian apalagi tadi Bunda Baida? Tiap pagi sama kalau kena debu gitu udah langsung gatel banget gitu. Halo? Gizinya. Kemudian apanya lagi tadi? Flu-nya dapat ya, sekresinya tuh lendirnya banyak ya.
Itu khas alergi di hidung. Nanti ada juga namanya alergi di paru-paru, jadi munculnya jadi asma seperti itu. Ya, jadi kenapa? Seperti tadi saya bilang, ya itu penyebabnya biasanya rinitis alergi. Rinitis alergi nanti boleh searching tuh di googling rinitis alergi itu seperti apa. Jadi pengobatannya alergi, kalau udah kena debu, artinya jangan kena debu. Tapi gimana, kami nyapu kan, kita harus nyapu di rumah pagi-pagi ya, namanya ibunda, ibu ya harus yang kita lakukan kan. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah hindari faktor alerginya, faktor pencetusnya, yang tahu tuh si pasiennya, kita sendiri. Pertama, kita harus memanage lingkungan kita sendiri. Jadi di jurnal-jurnal itu penyebab alergi terbesar adalah dust mite. Dust mite itu debu rumah yang paling banyak ternyata. Jadi sering muncul, saya dok alergi pas pagi, tapi waktu pas udah keluar rumah udah kena, lagi hujan deras, dengar nggak ya? Dengar? Dengar ya, ini lagi lebat. Kemudian waktu pas keluar rumah kena matahari udah oke nih dok. Oh iya. Jadi yang harus kita lakukan adalah pertama di rumah pada pasien-pasien alergi nggak boleh ada namanya bulu-bulu, ya nggak boleh ada kayak bulu apa selimut bulu, bantal bulu, kemudian boneka-boneka itu tempat tempat Debu. debu itu dia ya. Kemudian tumpukan-tumpukan buku, tumpukan-tumpukan buku itu adalah tempat debu. Contoh pas kita buka buku udah lama nggak terbuka, hacim bersin kan. Ya. Ketiga, pasien dengan alergi rumahnya nggak boleh pakai ambal. Ambal itu apa ya? Karpet permadani. Nggak boleh. Kalaupun boleh harus vakum sesering mungkin. Jadi sofa pun kita harapkan pada pasien alergi berat, sofanya nggak boleh sofa kain. Sofanya juga sofa yang apa? Kulit. Sofa kulit. Jadi gampang kita bersihkan. Seperti itu. Dan pasien-pasien alergi nggak boleh nyapu. Enak ya? Nyapu pel. Langsung pakai pel basah. Saya agak menjerat-jerat ya karena di sini hujan lebat. Bisa dimaklumi di sini juga, Dokter Damai. Dengar nggak ya? Dengar, masih aman. Headset saya hilang atau kemana? Ya, jadi harus nggak boleh nyapu, tapi disarankan langsung ngepel, pakai lap basah. Kalau mau lap membersihkan perabotan harus dengan kain basah. Jadi tidak boleh ada debu yang terbang. Itu dia. Kemudian spray paling lama seminggu sekali harus diganti. Seperti hal itu. Jadi kita kelola dulu ruangan kita, kemudian kita selanjutnya meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuhnya apa? Cara meningkatkan daya tahan tubuh, minum vitamin C. Vitamin C bisa didapat dari buah-buahan, dari sayur-sayuran yang banyak, oke. Banyak minum, dan vitamin D. Vitamin D dari mana? Dari matahari. Jadi pasien-pasien alergi, ventilasi rumahnya juga harus jelas, harus terpapar matahari. Begitu. Obat-obat hanya membantu untuk nanti dibutuhkan obat-obat alergi juga supaya mengurangi reaksi alerginya. Oke, Bunda Baida. Untuk yang tiap pagi itu kenapa ya, Dok? Alergi juga itu? Itu dia, Bunda, yang tadi. Jadi ada sebagian orang bukan alergi namanya, respon tubuhnya terhadap dingin tinggi, ya kan? Iya, benar. Jadi Bunda Baida tidurnya pakai AC atau kipas angin? Pakai AC. Pakai AC. Kalau malam suhu ruangan, suhu bumi sudah turun kan?
Jadi Iya. Bunda Baida di jam-jam 2 atau jam 3 AC-nya sudah boleh dimatikan. Kemudian sebenarnya nggak salah AC sih. AC-nya nggak salah, tapi kita selalu menyalahkan AC karena kedinginan, kita bilang AC nih penyebabnya. Makanya kita sumbat hidung. AC-nya harus sering dibersihkan debunya. Jadi kita itu sering bersihkan AC, debunya kalau udah AC-nya nggak dingin, ya kan? Iya, iya. Kalau nggak dingin dong kita bersihkan. Ternyata debunya udah menumpuk, ya kan? Betul. Ah, jadi kita harus buat jadwal. Sekarang servis AC-nya mungkin untuk cuci aja dalam waktu kurun paling lama 1 bulan. Karena itu udah sangat menumpuk debunya. Itu penyebabnya besok paginya kita bangun sumbat hidung. Oh iya, oh iya. Mungkin dulu tidak tiap pagi bersin itu mungkin tergantung daya tubuh kita juga ya dok ya. Iya betul. Iya, iya. Kita semakin jadi kan metabolisme tubuh kita kan juga makin bertambah, pasti juga metabolisme juga akan makin berkurang kan, nggak Iya. seperti dulu lagi. Jadi dok, dulu saya nggak ada kayak gini dok, tapi sejak setelah melahirkan, sejak umur sekarang iya, ya proses metabolisme juga berkurang, aktivitas fisik kita nggak seperti dulu lagi. Itu mempengaruhi juga. Oke. Ya dokter, terima kasih dokter. Masya Allah, ternyata banyak ya para bunda-bunda ini bermasalah dengan telinganya, tapi akar penyebabnya alergi ya. Iya, jadi alergi yang di hidung itu bisa menyebabkan, kalau tidak terkontrol, bisa menyebabkan polip, bisa menyebabkan sinusitis, dan bisa menyebabkan gangguan telinga. Jadi alerginya harus dikontrol supaya nggak terjadi yang seperti tadi kayak gitu. Betul, betul. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan para bunda? Mumpung ada ahlinya nih. Susah lo ngundang ahlinya nih. Cie. Oke, Bunda Ninit. Ada lagi mau ditanyakan Bunda? Silakan. Ya, mohon maaf ini mumpung ini ketemu dokter. Ya, Dok, ya, ya. terkait alergi ya. Alergi ini kalau apakah alergi ini bisa dideteksi dok? Selain tadi itu pagi dan kelelahan, karena terkadang itu gatal itu nggak cuman nggak cuma telinga yang berdengung ya, tapi lebih ke arah gatal dok, gatal di kulit, di beberapa tempat yang misalnya random gitu. Apakah ini juga termasuk bisa ada hubungannya dengan alergi yang cenderung berdengung istilah tadi, apa juga ada kaitannya dok? Soalnya terus terang ada satu alergi yang memang masih bingung ini, terutama gatal ya dok ya, gatal. Kadang ada berupa biduran banyak gitu. Kadang tahu-tahu hilang sama sekali, nggak ada. Ya. Maaf ya, saya ini kurang. Oh. Maaf. Boleh diketik nggak? Karena ini memang lagi hujan deras sekali di Banda Aceh. Oh iya. Jadi suaranya, iya benar-benar. Tunggu ya, saya lagi cari headset. Maaf. Baik dok, saya coba ketik aja ya. Saya coba ketik aja. Ya nanti. Deh. Oke, nanti para bunda biar lebih bisa dipahami pertanyaannya oleh dokter. Sebentar ya. Saya pending sebentar. Oke, siap. Saya tutup bentar ya. Yang mau ditanyakan silahkan dikirim di kolom chat aja Bunda, biar nanti dokter Damaynya lebih mudah memahami pertanyaannya. Karena memang telinga ini ada hubungan dengan hidung ya, hidung, tenggorokan. Orang yang ada amandelnya pun itu juga nanti kadang kaitannya juga ke telinga gitu, karena kan ada salurannya gitu ya, THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi memang banyak penyebab dasarnya itu karena alergi itu, alergi makanan, alergi cuaca, kemudian alergi debu gitu. Deteksi. Deteksi. Apa pokoknya?
kasih. Kemudian ada juga keluhan seperti sinusitis ya. Sinusitis itu juga apa? Sering ada keluhan di sekitar sini, di sekitar hidung, di sekitar hidung di sini. Kemudian telinga itu juga sering terjadi pada anak-anak yang berenang ya. Renang kadang-kadang nggak bisa mengeluarkan air dari telinganya. Kemudian anak-anak yang misalnya fungsi pendengarannya juga berkurang, itu ternyata ada masalah dengan kotoran telinganya yang keras. Jadi banyak banyak macamnya ya masalah telinga ini. Oke, mungkin kita lanjutkan Dokter Damai dari kolom chat. Udah, oh tadi Bunda Cara mendeteksi alergi Dokter Damai. saya jawab yang Bunda Baida dulu atau Bunda Nini tadi? Bunda Boleh saya? Bunda Ninit, nah. Agak putus-putus, kresek-kresek gitu Dokter Damai gitunya. Tapi nggak apa-apa, coba kita lanjutkan dulu. Dari Dokter Ninit itu ada pertanyaannya Dokter Damai, dikatakan dok, terkait alergi, apakah kita bisa mendeteksi jenis alergi yang kita derita? Misalkan gatal di tempat yang random. Bagaimana caranya kita sedang mengidap alergi? Apa bagaimana ya dok? Maksudnya mendeteksi gimana Dokter Damai? Apa pakai trik test atau gimana? Cara Oke, jadi pertanyaan alergi kita cerita bisa. Jadi ada pemeriksaan namanya salah satunya adalah skin prick test. Jadi skin prick test itu memasukkan Dokter Damai nampaknya lebih si jelas alergen tanpa dengan pakai headset lah. ya, nggak jelas ya. Lebih jelas tanpa headset. Coba dibuka headsetnya, mungkin lebih jelas. Mendeteksi jenis alergi ini bisa, ini udah dengar? Udah. 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 Gimana? Kayak mana? Suara saya dengar nggak? Suara dokter namanya dengar, tapi lebih jelas tanpa headset dokter. Halo, ini Halo. masih lebih jelas? Nah, udah lebih jelas ya. Udah ya. Tadi karena hujannya deras, nggak apa-apa, lagi ada rezeki. Ya, jadi kan ada pemeriksaan nanti, salah satunya ada namanya skin prick test. Jadi Bunda Nini bisa ke dokter ahli alergi di apa tuh, di PHT ada konsultan alergi atau spesialis alergi, seperti itu. Jadi nanti Bunda Nini juga bisa di situ nanti lakukan pemeriksaannya seperti ini. Nanti udah tapi ininya tuh apa, titrasinya cuman sampelnya sedikit. Kemudian juga bisa nanti ada
bulu kucing. Nah, contohnya seperti itu kan muncul tuh bentol-bentol. Ah, itu dia. Ya, biasanya gatalnya di tempat yang random. Iya, jadi kita apa? Makanan kah, debu kah, seperti itu. Mengidap alergi, maksudnya gimana? Bagaimana caranya? Apa bagaimana dok? Maksudnya gimana nih, Bunda Nini? Mungkin Halo? untuk tesnya tadi mungkin Dokter Damai. Iya, benar. Untuk tesnya tadi, Dok. Jadi ada tesnya ya, Dok ya? Ada Tesnya ini gitu ya, ya, ada Berarti dokter khususnya. Ada dokter khusus alergi ya, Dokter Damai ya, untuk mendeteksi itu ya. dokter spesialis anak, dokter Iya. di bagian THT juga ada subspesialisnya bagian alergi seperti itu. Gitu Bunda Nini. baik-baik dokter. Iya. Berarti mesti harus cek lagi ya, Dok ya, kita di alergi Ya. terhadap apanya itu ya. Ya, baik-baik. Terima kasih, dokter. Kalau boleh tahu tadi tes apa yang namanya? Kok suaranya apa ya? Nggak jelas karena sinyalnya putus-putus. Makanya singkatannya SPP. Skin saya buat ya, ketik ya, skin prick test. Seperti itu Bunda Nini. Ada yang lagi? Ada itu Dokter Damai di kolom chat. Bunda Baida. Tidak ada suara terlihat. Oh, Bunda Baida. Dokter, jadi alergi yang tidak terkontrol itu bisa menjadi itu ya. Dan kapan kita harus periksa supaya alergi kita kan bahwa alergi tadi bisa menyebabkan gangguannya ke telinga, gangguannya ke sinus, polip. Jadi kapan kita harus periksa supaya alergi tidak sampai menjadi polip? Ya, kita harus kontrol alerginya. Jadi Bunda Baida, keluhan-keluhan yang sampai melet itu harus tidak ada lagi seharusnya seperti itu. Jadi kalau itu dibiarkan karena mungkin tidak lama si lapisan hidung kita memberikan reaksi nanti terbentuk polip atau lama-lama bisa menjadi sinusitis itu dia. Jadi kapan kita harus periksa saat sudah punya keluhan seperti ini. Yang pertama adalah harus mengontrol penyebabnya dan terus mengontrol lingkungan kita, itu dia yang paling penting ya Bunda Baida. Selanjutnya dari Bunda Fani ya. Dok Maunah ya. Bunda Maunah dulu nih, dokter, untuk anak balita yang terkena otitis media, Allah akan menjanjikan semuanya ada obatnya ya. Insya Allah bisa sembuh. Jadi otitis anak balita gampang terkena otitis media. Ini otitis media itu mungkin ada sebagian yang tadi kita kan udah gambarin sedikit ya tengah-tengah yang gimana. Jadi infeksinya itu di belakang anaknya keluar cairan dari telinga, ya keluar cairan dari telinga. Kenapa ya dok? Ternyata ada riwayat batuk pilek yang sebelumnya. Riwayat batuk pilek, apa tuh batuk pilek yang berulang. Kita ngelihat kan, ntar batuk nih anak kita, ternyata dia punya alergi atau ya karena anak-anak dengan fase gampang masuk kuman. Otitis media itu ada beberapa tingkatan ya.
sampai ke tingkatannya keluar cairan, itu menyebabkan artinya gendang telinganya udah bolong. Bisa sembuh nggak, Dok? Biasanya bisa, insya Allah bisa. Dengan syarat batuk pileknya tidak kering, penyembuhan luka di bagian gendang telinga juga gampang menutup kembali, asal waktu pas pecahnya gendang telinganya tidak terlalu besar bolongnya seperti itu, lubangnya. Kemudian insya Allah telinga kering, gampang otitis medianya sembuh, infeksi telinga tengah. Kenapa? Di saluran tuba yang tadi kita cerita di atas, yang sebelumnya, dibandingkan kita. Jadi karena lebih landai, karena tadi hubungannya si tuba estesis berhubungan dengan horizontal, landai. Jadi kalau anak-anak udah mulai batuk pilek, dibiarkan karena batuk pilek lama, akhirnya lama-lama efeknya ke telinga. Nanti baru datang setelah tiba-tiba malam 2 hari sebelumnya anaknya rewel, merengkel sekali, nyeri karena ada fase sampai demam. Setelah itu besoknya udah 2 hari kemudian udah nggak nyeri lagi, udah nggak demam. Ternyata udah keluar cairan dari telinganya. Itu dia. Ya, jadi sebelum sampai ke arah sana, ya tidak ke telinga karena anak gampang. Satu lagi bayi, ya bayi juga gampang lah. Ya, bukan caranya ya, posisi saat memberi ASI yang salah. Itu dia. Kita kan suka nih ibu-ibu kasih ASInya sambil tiduran. Ya enggak, posisi si bayi enggak lebih tinggi dari posisinya kepalanya rata tuh dengan badan. Jadi gampang otitis media anak bayi, ya. Seperti Ternyata halo, banyak ya. Halo, ternyata banyak ya, Dokter Damai ya, pengaruh faktor-faktor yang bisa menyebabkan otitis media ya. iya, Kadang kita anggap sepele gitu, ternyata itu bisa mencetuskan banyak. otitis media. Memang kadarullah ya, cuaca kita luar biasa, jadi agak terputus-putus, tapi insya Allah masih dapat lah itunya, kata-katanya, karena telinga kita masih berfungsi. Alhamdulillah. Iya, iya betul. Ini ada pertanyaan dari Bunda Fani tuh, Dokter Damai, tentang apa ya? Tadi katanya kayak bergema gitu katanya, Dokter Damai di Iya, kolom chat. saya suka mendengar seperti gema dalam telinga saya. Kenapa ya? Misal saat malam mendengar suara jam dinding itu seperti ada dua. Satu dari jam satu lagi dalam telinga saya. Itu kenapa? Nah, ini dia ya. Kalau dalam bahasa kedokteran THT-nya, ini namanya tinnitus, bunyinya bisa seperti desiran angin, atau bisa juga seperti bunyi lonceng. Ada yang mendengar bunyinya seperti bunyi detak jantungnya, kok sama saya bunyi detak jantungnya dengan bunyi di telinga. Itu namanya tinnitus, berdengung ya. Apa yang harus kita ke THT? Iya, itu harus ke THT biar diperiksa nih telinganya kenapa. Jadi biar dievaluasi saat pemeriksaan gendang telinganya ya. Atau mungkin ada masalah gangguan pendengaran yang bisa menyebabkan tinnitus juga seperti itu. Begitu Bu Fani, Bunda Fani. Iya, Masya Allah ya. Kadang kita sering ke THT-nya kalau sudah sakit telinga ya, Dokter Damai. Padahal kadang masuk binatang baru ke THT, terus tetelan tulang ikan gitu ya, nggak bisa diambil THT gitu ya. Padahal ada hal-hal tertentu yang sering harus dikontrol, misalnya kotoran telinga,
Seperti kata dokter Damai tadi, ada beberapa jenis serumen ya. Kotoran telinga itu kadang-kadang kalau yang tipenya cair mungkin bisa ketika gatal ya cuma dibersihkan. Tapi ada yang tipenya kering gitu ya dokter Damai ya. Itu baru Ya, kesakitannya itu ketika dia ke kolam renang tiba-tiba masuk air, kembang nggak bisa keluar gitu. Jadi sakit telinganya. Jadi banyak faktor, infeksi juga, batuk pilek, apalagi musim penghujan itu kan banyak anak-anak keluhannya batuk pilek sehingga efeknya ke telinga. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Luar biasa ya materinya ini telinga. Memang telinga itu luar biasa ya organ pendengarannya. Luar biasa apa ya? Fungsinya itu sangat luar biasa harus dijaga. Karena yang pertama dan terakhir yang diambil fungsinya oleh Allah gitu ya. Dokter Damai, saya ingin bertanya masalah mungkin apa ya? eh, Mungkin ada kaitan dengan telinga, tapi mungkin udah nggak dipakai lagi. Ya, masalah garpu tala itu, dokter Damai itu memang garpu tala itu ada frekuensi tertentu ya, dokter Damai ya. Maksudnya itu jenis-jenisnya itu ya, dokter Damai. Pemeriksaan yang garpu tala itu. ya. Jadi saat gangguan pendengaran terjadi, ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus kita lakukan, ya. Ada pemeriksaan sederhana sampai pemeriksaan dengan menggunakan elektro elektro ini ya, yang lebih canggih. Pertama pemeriksaan sederhana itu misalnya dengan datang pasien dengan gangguan pendengaran, susah mendengar atau tidak mendengar seperti itu. Kita lakukan pemeriksaan sederhana mungkin dengan tes berbisik. Tes berbisik itu nanti dibisikkan sesuatu tapi dengan jarak tertentu untuk mengevaluasi. Tapi itu namanya terlalu objektif ya. Nah, kemudian ada pemeriksaan garpu tala dari frekuensi. Jadi frekuensi yang kita dengar dari beberapa 215 Hz nanti sampai beberapa kaki telinga, apakah ada gangguan pendengaran, tapi yang akan ternilai biasanya sorry. Jadi seperti ini, saya kasih gambaran sekilas. Jadi gangguan pendengaran atau biliknya itu ada dua macam. Satu yang disebabkan karena konduksi, karena hantarannya yang terganggu. Kedua karena sensornya, karena sarafnya yang terganggu. Seperti itu. Jadi untuk menegakkan itu ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang harus kita lakukan. Kemudian ada selanjutnya setelah ada supervisi, ada putaran, audiometri, ya, ada audiometri, salah satunya audiometri ini untuk mengukur derajatnya. Jadi udah tahu nih tulinya, tulinya karena konduksi. Jadi konduksi itu karena hantaran pendengaran yang tadi Manit ya, itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Oh, tapi gangguan pendengarannya derajatnya semana? Nah, itu juga. Jadi tuli itu ada sedang berat, berat, sangat berat. Tapi lakukan pemeriksaan, salah satunya audiometri. Jadi audiometri itu mengukur nanti 250, berapa desibel yang dia dengar. Jadi kita standarnya kita ngomong kayak gini, ini yang terdengar paparkan bunyi-bunyinya sampai bunyi yang kecil lebih objektif, lebih objektif. Jadi terukur nilainya dengan audiometri, terukur nilainya dan diketahui derajatnya itu ya. Nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain untuk mengukur gangguan pendengaran. Bagaimana dengan bayi? Itu bayi nggak bisa dilakukan pemeriksaan dengan seperti manusia dewasa ya. Jadi nanti ada pemeriksaan namanya BERA, nanti ada pemeriksaan namanya OAE seperti itu untuk mengetahui bayinya dengar atau enggak. Kalau ia nggak dengar periksaannya ya, salah satu tadi saya sebutkan. Begitu Dokter Fatkauli. Masya Allah, iya. Luar biasa ya. Jadi memang harus dideteksi ya, apa namanya,
tentang fungsi pendengaran ini. Kadang-kadang sekarang banyak kejadian anak-anak tuh yang speak delay ya, telat berbicara, ternyata ada masalah di telinganya. Itu bisa jadi kan, Dokter Damai ya? Eh, Iya, karena apa namanya tuh harus diperiksa karena apalagi anak-anak usia yang masih setahun gitu, ternyata dia ada masalah di telinganya gitu. Jadi harus di harus di apa namanya di screening lah eh, apa namanya fungsi pendengarannya. Baik, Bunda-Bunda ada yang mau kita diskusikan lagi. Ini kebetulan memang jaringannya sedang kurang bersahabat ya dengan kita, sehingga suara Dokter Damai terputus-putus, tapi insya Allah masih bisa kita ikuti. Ada lagi yang mau ditanyakan para Bunda? Kalau memang ada, silakan dikirim di kolom chat. Kalau memang kita tunggu ya beberapa menit lagi. Kalau memang tidak ada, nanti jam 15.15 kita tutup. Baik, sambil menunggu, mungkin silakan para Bunda dibuka kameranya, kita lakukan dokumentasi ya. Silakan diambil jilbabnya, dipakai lipstiknya. Kita akan melakukan dokumentasi ya. Biar nanti makin kenal ini ada Bunda Fani, ada Bunda Marini, ada Bunda Lia, ada Bunda Marsudawati, ada Bunda Mauna, ada Bunda Ninit, ada Bunda Nisma, ada Mak Lut nih ya, nih Mak Lut nih adik mama nih, Mak Lut Siti Hajar. Jadi ini ada TAFCO nih, Dokter Damai. TAFCO ini salah satu komunitas juga. Kami sama-sama dimentori oleh Bu Septi. Jadi mereka tuh punya komunitas TAFCO. Jadi mereka bergeraknya di bidang apa Al-Quran. Jadi mereka tuh mengajarkan Al-Quran kepada ya lebih ke ikro Al-Quran gitu ya Mbak Ninit ya. Ketuanya tuh leadernya tuh Mbak Maunah. Iya, Mbak. Luar biasalah mereka komunitasnya ini. Oke, silakan yang Bunda lain kita berarti oh kepada ya, Hafiz for Kids Online. Itu keluar tuh Maunah, Mbak Bunda Maunahnya. Oke, silakan Bunda kita buka kamera dulu sebelum kita tutup, kita ambil dokumentasi. Oke, ada Bunda Nini, Bunda Baida, ada Bunda Marini. Bunda Marini masih di kantor ya? Insya Allah. Oke. Ada lagi, silakan Bunda Fani. Bunda Maunah mana ini? Oke ya, siap-siap dulu. Kita hitung sampai 3 ya. Nggak apa-apa ya, nggak belum bisa, nggak apa-apa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sebentar. Ya, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, ada Dokter Zikral nih ya, baru masuk ya. Insya Allah. Ini temannya Dokter Damai nampaknya ya. iya itu ada Insya iya Allah. Dokter Jikra. Selamat datang Dokter Jikra. Kebetulan ini. Iya, iya, iya. Oke, ada lagi mau ditanyakan, Bunda? Nanti kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, nanti kita undang lagi nih Dokter Damai nih, kita susun jadwalnya. Jadi ada closing statement Dokter Siap, Damai berhubung dengan hari ini, berhubung dengan siap. tanggal 3, tanggal 3 masalah hati-hati ya, bagian telinga. Silakan Dokter Damai. Closing statement-nya telinga dengan menjaga sesuai ketepatan dengan hari pendengaran sedunia, ya, hari tanggal 3 Maret WHO mencanangkan sebagai hari World Hearing Day, ya, di tahun 2023 ini angkat tema menjaga telinga cerahnya, kembali lagi tadi kepada apa seperti yang Dokter Poli bilang, cerahnya juga sebagai yang anugerahkan oleh Allah, ya, seperti itu. Oke, Dokter Patkoli, senang sekali saya di sini ketemu bunda-bunda, ya, Insya Allah. ya nggak pernah. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Sama Dokter Damai ini kita seperti
apa ya, bukan belajar ya, kayak bercerita gitu ya. Memang orang ini, beliau ini orangnya periang ya. Jadi kayak ngobrol, kayak ngobrol pokoknya kalau dekat sama beliau ini pokoknya ketawa aja lah pokoknya gitu ya, bahagia kalau samping beliau ini. Iya, Bawaannya seperti happy itu kalau ya. sama beliau ini. Masya Allah, luar biasa. Ya, memang telinga itu sangat harus kita jaga fitrahnya karena memang telinga itu identik dengan hati kita ya. Jadi kalau telinga kita kita jaga, kita maksimalkan fungsinya, insya Allah kelembutan hati itu akan mudah kita dapatkan. Kemudian kita apa tadi ibadah, kita jaga wudhu baik dan benar, kita jaga wudhunya, kemudian kita lakukan ibadah ya, ibadah wajib, ibadah sunnah, salah satu itu salat tahajud, karena itu salah satu melatih telinga kita sama melembutkan hati kita. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Dokter Damai. Mudah-mudahan Dokter Damai makin berkah ilmunya, makin berkah kesehatannya, keluarganya sehat walafiat, makin berkah melimpah rezekinya untuk kita semua juga ya para bunda. Semangat sebagai seorang bunda kita harus terus belajar dimanapun dan kapanpun dan sama siapapun gitu. Yang penting bukan siapa-siapanya gitu ya. Yang penting ilmu yang disampaikan oleh seseorang. Semoga berkah, Allah ridho, itu yang kita cari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para bunda, Mbak Maulana silakan. Dokter Damai, terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Iya, makasih banyak. Silakan Terima yang kasih mau Dokter Izin Damai. live ya. Iya, Dokter Zikra, terima kasih. Salam kenal. Maaf lagi di jalan. Masya Allah, ini adik angkatan 2002 ya? Iya. Ini Masya Allah. komunitas Panggilnya Hadi bukan? Zikra atau Hadi ya? ibu Boleh apa pembaru aja Dr. Kak? Zikra. Boleh Zikral, boleh Zikra. Hadi. Oh, udah nampak kali seniornya ya, Masya Allah. Astagfirullah. Di mana sih Dokter Zikra sekarang? Iya. Di Di Fauziah Kak. Di Dokter Biren. Zikra. Biren. Iya. Nah, memang nampak wajah Birennya ya. Ast- Emang wajah Biren gimana sih? Iya. Ya, wajah Birennya kayak Zikra lah. Ya, Masya Allah. Tadi kalau pakai pakai apa? Pakai masker nggak tahu ini siapa ya gitu ya. Padahal orang yang sering dikenal kan. Oh Nggak asing. iyalah. Seangkatan Dokter Damai atau sama siapa ya? Enggak. Masih suhun pada senior. Dokter Damai masih senior kita. Masya Ya, Dokter Allah. Damai. Ya, terima kasih. Iya, Dokter Zikra. Masya Allah. Iya, Assalamualaikum. Bunda Nisba, silahkan. Makasih ya Dokter Zikra sudah bergabung. Sama-sama. Ya, nanti mudah-mudahan alumni Unsya semua bisa berbagi ilmu di komunitas kami. Amin. Iya, Dokter Ramai silakan. Mama tahu ada mau ke praktek lagi. Berangkat. Terima kasih ya waktunya semuanya. Poli lab ya, hitung-hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke.